Selamat siang para pendengar Dikas Dinamika Podcast. Yeay. Setelah berminggu-minggu ya tidak ada podcast lagi, kita podcast hari ini. Kemarin kan sudah nih salah satu alumni The Cafe juga ya. Bener kan? Nah, kali ini kita mendatangkan alumni The Cafe juga yang membuka bisnis, teman-teman. Nah, luar biasa kan? Nah, tapi pada hari ini podcast kita saya tidak sendiri karena ditemani oleh Upin dan Ipin di situ. Nah, itu lihat di sana, Upin Ipin, lihat sana dulu. Nah, sapa dulu. Nah, mereka ini akan menemani saya bersama nanti salah satu alumni dari The Cafe yang luar biasa. Oke? mau tahu kan siapa ya? Kira-kira siapa nih Mas Rian? Nah, siapa ya? Oke, kita sapa saja. Halo, selamat siang Mas Rizal Afriansa ya, benar? Selamat siang, benar-benar. Oh, enggak. Benar banget. Baik, Mas Rizal Afriansa ini lulusan The Cafe ya, Mas? Tahun berapa nih, Mas? Angkatan berapa? 2012 ya. 2012. 2012. Nah, dengar-dengar Lumayan punya hampir 10 tahun. 10 tahun. Enggak, lulusnya masuknya hampir 10 tahun. Oh. Sekarang kan 2021. Iya. Udah banyak 10 tahun, perubahan ini ke sini. Benar. Dari dulu namanya Stikom Surabaya ya. Stikom Surabaya terus Jadi berubah jadi Dinamika. sebelum Dinamika kan ada Berarti di bawahnya Stikom. enggak, setelah Stikom kan institut kan, jadi institut, terus baru sekarang ke jadi Dinamika. Oke. Dan dengar nih punya sebuah bisnis ya, Mas. Bisnis apa nih, Mas? Bisnis saya di bidang fotografi kebetulan. Apa aja itu, Mas? Yang pertama yang pertama kayak banyak banget ya. Yang pertama ada beberapa, ada 10 kegiatannya. Enggak kok. Ini saya di bidang wedding fotografi, itu ada Remember Fotografi. IG-nya boleh cek remember.fotografi. Oke. Ya, boleh di-follow, jangan di-block ya. Iya, jangan di-blok, jangan di-report. Oke. Terus? Ya, terus setelah Remember Fotografi itu tahun 2016 terus ada pandemi ini 2020 ini, jadi agak oleng lah. Jadi saya nyoba untuk diversifikasi usaha, lebih ke foto produk itu. Ya, itu di namanya morestudio.mjk. Oke, itu lebih pada ke foto produk ya. Iya, foto produk. Baik. Ada lagi bisnisnya? Makin banyak mungkin, sama pandemi makin banyak bisnisnya mungkin. Ya nggak bisnis sih, paling kayak ngisi-ngisi webinar, ngisi-ngisi lead di gitu-gitu aja. Jadi motivator ya. Oke, Mas, nih ya, saya ini belum tanya ke bisnisnya nih. Ini biar anak-anak aja yang tanya bisnis. Kalau mau ngomongin seputar kuliah dulu di sini, ya kan. The Cafe ya, apalagi ya, terkenal kok lulus tuh wah harus banyak ini kerjakan gitu kan. Nah, itu betul. Ada nggak cerita pengalaman dulu pada waktu kuliah mendekat pas lu TA gitu mungkin? Pengalaman apa ya? Ya yang seru-seru aja sih kayaknya. Seru-seru aja ya? Nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu. Oke. Tapi benar-benar sangat membantu kuliah di The Cafe. Oh iya pasti. Apa yang saya jurusan yang saya pilih waktu itu sangat kepake banget di saat ini sekarang untuk bisnis. Ada dosen yang berarti nggak? Dosen di cafe itu semuanya asik-asik sih. Asik-asik semua. Nggak ada yang terlalu. Oh iya ya. Serius. Dia kan ada waktu itu Pak Karsam, Pak Barudin, sampai Pak Dika itu yang baru, yang zaman saya baru masuk jadi dosen itu. Asik-asik semua sih, nggak ada yang terlalu gimana gitu. Jadi emang saat kuliah di The Cafe pun akhirnya jadi berasa nikmat gitu ya, menikmati ya. Sama dosen itu kayak teman sih kalau di The Cafe itu ya. Kadang ngopi bareng, di luar kampus pasti ngopi bareng, sharing-sharing bareng, jadi udah kayak teman juga, kayak guru juga. Bener. Jadi nggak ada gap antara ini jadi formal banget kayak gitu. Nggak formal banget. Biasa. Wah, dosennya tuh berarti jadi dosen paling dicita-citakan semua mahasiswa sih kalau kayak gitu. Soalnya kan kebanyakan mahasiswa itu kalau sama dosen nih misalnya dosen ini jadinya nggak enak, jadi kuliah itu serasa kayak di neraka gitu. Masih mahasiswa ya? Iya. Oh iya, masih mahasiswa. Oke, Mas, terus kira-kira nih ya, apa yang ketika kuliah tuh ada nggak satu mata kuliah yang aduh susah banget nih gitu, ada nggak? Mata kuliah malah kalau mata kuliahnya di cafe sendiri sih nggak ada yang susah banget sih, cuman paling ya mata kuliah yang
di luar konteks DKV. Apa itu? Ya kayak matematika biasa lah. Oh iya ada ya. Biasa lah. Orang kalau masuk DKV karena menghindari matematika. Tapi ternyata ketemu lagi sama matematika. Ternyata ketemu lagi, benar. Iya, statistika. Iya, ada loh itu Mas Ian. Mungkin ada dari Juwet sama April mau bertanya. Kalau dari aku sih ini Mas, sekarang kan lagi buka bisnis ya. Nah, apa dari kuliah itu sudah kayak apa ya, coba-coba gitu buka jadi freelance gitu, apa udah ada ketertarikan kayak gitu sejak kuliah? Iya, kalau dari sejak kuliah sih udah ada fotografi kan. Saya udah motret dari SMA, terus di kuliah ini ada dapat mata kuliah fotografi juga kan. Nah itu kepake sampai sekarang juga. Jadi emang ketika kuliah pun juga udah punya jiwa bisnisnya udah keluar, gitu. Berarti ketika kuliah udah dapat ini ya, pemasukan nih. Ya freelance-an. Belum yang profesional gitu kayak sekarang. Oke. Terus kan kalau bisnis anak mahasiswa tuh biasanya apa ya, sama teman sendiri gitu. Kalau harga teman. Iya, harga teman nih. Kayak gitu gimana sih cara ngatasin kayak gitu? Soalnya kan banyak nih mahasiswa yang buka bisnis tapi karena temennya juga banyak terus jadi pasang harga temen gitu. Kayak gimana? Pasang harga temen. Kebetulan anak-anak DKV semuanya saling support sih. Paling malah justru kita saling bantu kan. Yang punya vendor wedding kebetulan di angkatanku itu ada beberapa, nggak cuma aku doang. Jadi kita juga saling support. Ada job di Surabaya, aku diajak kadang-kadang. Ada job di mana giliran aku yang ada job terus mereka lagi kosong, mereka yang ikut aku gitu, saling bantu gitu. Saling bantu. Bukan malah harga temen terus akhirnya dimurahin, malah mencekik gitu. Makanya. Tapi hal apa yang akhirnya memutuskan ketika kuliah, nggak deh aku nggak mau karyawan, aku harus punya bisnis sendiri? Setelah lulus itu sebenarnya aku sempat kerja. Sempat kerja di Surabaya. Jadi staff desain waktu itu. Tapi cuma 3 bulan. Karena aku tipenya bukan orang yang betah di depan komputer terus gitu. Aku tipenya orang lapangan. Jadi 3 bulan aja lah. Terus baru waktu itu, setelah itu memberanikan diri buat buka vendor wedding itu. Ada rasa ketakutan nggak ketika membuka sebuah bisnis? Takut sih enggak ya, jalan aja deh. Jalan aja, pasrah gitu. Waktu itu masih bujang juga. Sekarang sudah ini nikah? Sudah, alhamdulillah. Nah, terus buka bisnis ya. Ada ini nggak tanya mungkin terkait bisnisnya? Apa lagi ya? Ini mau tanya apa aja sih yang harus disiapin untuk pemula bisnis juga kan baru belajar bisnis gitu. Kan ada nih yang habis lulus nih. Nah, kira-kira itu apa sih Mas kalau misalkan mau bikin studio atau wedding organizer kayak Mas gini? Yang perlu disiapin mental. Mental bisnis itu penting. Jadi apa ya? Kalau saya pribadi sih awalnya kan memang nggak suka jadi karyawan. Jadi mau nggak mau saya memaksa diri saya buat jadi entrepreneur. Yaitu basicnya saya. Dan waktu itu saya memilih untuk di bidang fotografi kebetulan karena saya punya basic di bidang fotografi, jadi saya jalannya di fotografi. Jadi pertama dasarnya dulu kan apa motivasinya. Terus pilih bidang yang disukain. Pilih bidang yang disukain. Pilih bidang yang disukain. Selanjutnya tinggal ngalir aja. Karena kalau selama kita seneng gitu, ide-ide itu pasti muncul. Nggak tahu dari mana. Jadi nggak usah mikirin macam-macam. Udah jalan aja dulu. Senangnya apa jalan aja dulu. Soal rezeki kan ada yang ngatur. Benar. Gitu aja. Ada nggak mungkin lika-liku yang dialamin selama membuka bisnis selain pandemi ini mungkin? Lika-liku ya biasa lah. Kalau wedding fotografi kan ada musimnya. Ada bulan yang sepi. Ya di situ kita juga harus inovasi. Jangan cuma ngandelin wedding tapi ada pre-wedding, ada
engagement gitu-gitu. Jadi harus inovatif juga untuk supaya bisa survive. Apalagi di pandemi kayak gini, kerasa banget. Kerasa banget ya. Maksudnya apalagi bisnis-bisnis yang seperti ini nih. Saya kan nggak ada acara wedding, nggak ada semua dibatasin. Jadi saya waktu itu setelah beberapa bulan pertama setelah pandemi itu masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan lah. Lama-lama kok PPKM level 1, 2, 3 ya. Avenger udah kayak Akhirnya nggak selesai ya dari situ saya mikir apa nih yang bisa saya lakuin dengan basic saya gini. Nah, saya melihat potensinya itu ada di foto produk gitu-gitu. Iya, karena kan banyak orang yang berjualan juga ya di ini Tokopedia. Sekarang zamannya digital gitu. juga kan, jadi konten digital itu lagi dicari sih. Nah, lagi booming gitu ya. Dan aku pikir setelah nanti pandemi pun juga masih sangat menjual sekali ya, kayak gitu-gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi nih Kak Masnya. Oke, ini sih Mas kan dari SMA nih udah bisa fotografi, terus masuk kuliah di kafe sesuai passion lah ya. Terus kerja juga di bidang-bidang sekitaran fotografi dan desain-desain gitu. Terus pernah nggak sih keluar dari zona nyaman, jadi nggak melulu tentang di bidang itu aja gitu? Oh, nggak hanya bidang fotografi saja nih Mas. Pasti ya keluar dari zona nyaman itu kan, kalau lama-lama di zona nyaman kan bosen ya. Kalau saya tuh punya prinsip harus sering-sering bosen. Harus sering-sering bosen? Iya, karena kalau nggak bosen berarti kan kita nyaman. Benar. Lah nyaman itu yang bahaya kalau kata aku sih. Kita nggak jadi imajinasi nggak main, jadi cepet-cepet bosan kalau aku sih. Akhirnya salah satu yang aku jalanin di luar fotografi itu tetap lakukan di kafe, desain juga. Nah, aku masuk ke situ juga. Aku jadi bikin sama temen bikin sosial media manajemen. Oh, ini biasanya updatean itu ya? Konten-kontennya. Bikin konten-konten untuk IG perusahaan gitu-gitu. Oh, luar biasa. Jadi harus sering-sering harus sering-sering suka bosen apa? Iya, harus cepet bosen Harus ya, cepet biar bosen. bisa lebih bereksplor lagi. Kalau nggak bosen kita stuck di situ-situ aja. Iya. Kalau aku sih, kalau aku kayak gitu. Iya. Kayak misalkan fotografi kan, apalagi di wedding itu kan tiap tahun itu ada trennya. Trennya tahun 2016 gini, 2017 gini. Nah di situ aku cepet bosen biasanya aku sama karyaku tahun 2016. Itu aku melatih aku untuk lebih explore lagi. Jadi aku tahun 2021 nih, aku ngeliat karyaku tahun 2016 pada waktu itu kok udah bagus. Tapi kok sekarang dilihat kok gini ya. Berasa kayak ini ya, kurang ya. Iya, hasil bosen itu tadi. Saya nge-explore diri saya gitu. Tentunya juga ada referensi dari luar. Masukan juga. Gitu. Kalau misalkan pada waktu project Mas Afrizal sendiri kah yang turun ke lapangan untuk mengerjakan? Kebanyakan ya. Ikut turun sama tim berarti ya? Iya, ikut tim. Ada berapa nih timnya selama ini udah? Timku sebenarnya kebanyakan dari freelance aja sih. Ya biasanya fotografer 2 orang, videografer 2 orang gitu, formatnya biasanya gitu, tergantung acaranya. Kalau acara lamaran sih lebih sedikit timnya. Kalau sekarang lamaran kena berapa Mas? Lah, ini mau tanya. Kayaknya nih Mas Rian. Iya, saya tertarik ini ya kelihatannya ya. PM ya? Iya, bisa lah ya. Bisa Mas nanti ya Desember ya. Amin. Seriusan saya lagi cari-cari juga. Siap munderi. Oke. Desember masih lama kok ya. Nah, kira-kira pandangannya Mas terkait tentang anak-anak sekarang nih ya, anak muda sekarang kan juga banyak nih membuat sebuah video kayak gitu kan, video wedding gitu. Gimana perkembangan atau pandangannya Mas terkait karya-karya anak-anak muda sekarang? Ya selama dia mau nyoba ya itu udah bagus ya. Yang penting kan nyoba dulu. Nyoba dulu, seneng. Ya selanjutnya tinggal dieksplor aja. Mau dikembangin seperti apa? Iya, karena gitu. fotografi atau videografi itu latihannya dari continue. Dari terus menerus. Nggak bisa
satu semester gitu ya. Gak bisa cuman belajar teori, gini. Teori juga penting. Nah. Cuman kalau di fotografi aku yang ngerasain ya, itu semakin aku sering motret, itu semakin aku peka. Semakin pintar dan jenius gitu ya dalam mengambilkan gambar. Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Berarti yang penting harus ada kemauan dulu ya Mas. Kemauan dulu. Kayak gitu. Jadi lo untuk yang teman-teman di sana nih yang fotografer pemula atau siapa yang bermula, teruslah berkarya ya. Apapun yang terjadi ya coba aja terus karena itu akan mengasah. Betul. Nah Mas, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk para anak muda nih, apalagi adik kelas Mas nih yang di The Cafe atau di Universitas Dinamika nih, untuk nanti menghadapi dunia luar setelah lulus? Pesannya ya. Iyalah. Apa ya? Kita itu ibarat telur. Telur kalau dipecahin dari luar apa? Mati kan isinya. Mati, benar. Jadi kita harus bisa mecahin telur itu dari dalam dulu. Semuanya dari dalam dulu. Kalau telur itu dipecahin dari dalam, itu kan sebuah kehidupan muncul. Muncul, benar. Nah, jadi siapa yang bisa memecahin dari dalam? Ya diri kita sendiri. Ya, kalau kita dipecahin dari luar ya kita mati. Benar. Gitu sih. Jadi emang harus dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa maju dan melawan kehidupan yang keras ini ya. Surabaya keras bos. Oke, baik. Mungkin udah ada yang mau tanya lagi tentang kamu di sini ya. Aku sih mau nanya ini, kan tadi Mas bilang kalau sama dosennya enak-enak gitu. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa lebih akrab gitu sama dosen? Biar kuliah ini serasa kayak main aja gitu. Kan kita kalau sama dosennya enak, terus pelajarannya suka, jadinya kan kuliahnya enjoy gitu. Gimana tuh caranya biar bisa akrab nih sama dosen? Biar bisa akrab dengan Iya. dosen. Dari dosennya juga lah. Iya sih betul. Dari dosennya juga lah. Dosennya galak apa gimana? Iya kan? Tapi untungnya di kafe nggak ada yang galak-galak kan? Kebetulan ya orang-orang dosen-dosen di kafe itu open semua. Oh gitu. Iya sering di luar kampus itu sering ngopi gitu. Makanya deket. Bahkan ada dosen yang satu kontrakan sama mahasiswa. Waduh. Waktu itu nggak tahu kalau sekarang. Mbak Peto. Waktu itu. Waktu itu. Mbak Peto. Kuping ya, maaf. Pakai masker sih ya. Iya. Oke, baik. Oke, Mas, kalau begitu terima kasih atas inspirasinya ya. Siap. Luar biasa. Rumahnya di mana, Mas? Di Mojokerto saya. Di Mojokerto. Ini Mojokerto, Mas? Iya, di Mojokerto. Saya langsung merinding loh. Saya bela-belain kesini loh demi untuk menginspirasi adik-adik kelas ya. Mungkin bisa ini Mas promosikan untuk apa tadi itu studio atau wedding organizer-nya nih Mas. Kalau mau informasi kemana nih lihat-lihatnya? Bisa cek di IG remember.photography. Kalau untuk yang wedding fotografi tadi bisa juga cek di IG morostudio.mjk untuk yang foto-foto produk, foto komersil, foto editorial. Ada juga Evolve Studio kalau nggak salah. Itu saling join sama temen. Evolve Industry. Industry. Itu untuk yang social media management. Oke. Kalau misalkan ada mahasiswa sini mau magang, bisa? Kalau untuk magang bisa, cuman kalau untuk lagi kayak gini tuh lagi susah sih. Lagi susah. Tapi terbuka ya? Terbuka. Oke, kalau begitu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih ya telah hadir dan melihat dan menyaksikan kita selama kurang lebih nggak sampai 20 menit. Tapi kayaknya nggak kerasa ya Mas ya? Iya, nggak kerasa, lumayan lama juga ternyata ya kan. Semoga saja podcast kita ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Mas Afrizal telah datang dan hadir di sini jauh-jauh ya. Semua mohon maaf apabila kita juga ada salah kata dan kekurangan ya kan, karena semua milik Tuhan yang sempurna. Kalau gitu saya Rian Adi Dijawari. Saya Apriliani dan bersama Saya Adinda. Oh Adinda, iya namanya Bukan Adinda. Oke. Juwita kan. Oke, izin undur diri ya. Salam, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.